Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta 'an basairina gishawatal giwayah wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahida wa mubashshira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathalan. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'ah wa lam yudah fala yaqrubanna musallana. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang maha pengasih, yang tidak pernah pilih kasih, yang maha penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Hari ini kita mengulang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sejarah yang kita jalani hari ini bertepatan dengan tanggal 2 Juli tahun 2021 adalah ulangan sejarah tanggal 8 Rabiul Awal 10 tahun sebelum Hijriah. 13 tahun sebelum Hijriah, bertepatan dengan tanggal 23 September 622 Masehi. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya hijrah dari Makkah ke Madinah, dan yang pertama beliau bangun adalah masjid yang dinamakan hari ini Masjid Quba. Alhamdulillah, sejarah itu kita ulang hari ini bertepatan dengan tanggal 2 Juli tahun 2021, bahwa kita bertekad dan berniat dengan setulus-tulusnya bahwa tempat ini akan dijadikan sebagai pusat peradaban, perkembangan agama Islam Sumatera Barat pada umumnya, Kecamatan Bungus Teluk Kabung pada khususnya, Bukit Bintana yang telah kita dirikan di sini, Pondok Pesantren Nurul Yakin Al-Hufaz. Salam dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hidup di zaman ini diakui sebagai umat beliau. Indah kita saja yang mengakui beliau sebagai Nabi dan Rasul kita. Kadang-kadang kita mengaku Nabi kita Nabi Muhammad, tetapi tidak pernah kita melaksanakan sunnah-sunnah beliau, tidak pernah bersalawat kepada beliau. Bagaimana mungkin kita nanti akan dianggap sebagai umatnya di hari akhir nanti? Bapak dan saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita ceritakan di awal tadi,
bahwasanya sejarah tanggal 8 September 622 Masehi, kalau hari ini 2021, dikurang saja oleh 2021 dikurang 622. Jarak kegiatan kita hari ini dengan kegiatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjadikan Madinatul Munawwarah, waktu itu namanya Yastrib. Alun Madinah namanya lebar, tapi Yastrib. Dan hari ini nama kota itu adalah Al-Madinatul Munawwarah. Masjid Kuba yang didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu seluas 1,2 hektar, 1.200 meter. Mungkin mirip lokasi itu di Bintana kini Bapak dan saudara-saudara sekalian. 1,2 hektar. Hari ini Masjid Kuba itu sudah berdiri di lahan karena perluasan sekitar 5.800 meter atau sekitar 6 hektar. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, sejarah yang dibawakan oleh Rasulullah SAW akan kita ulang hari ini dengan niat tentu kita akan meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Karena kata Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Siapa yang bisa dianggap pewaris para nabi jika apa yang dia lakukan, yang ia kerjakan mengikuti apa-apa yang telah dikerjakan oleh Nabi Rasulullah SAW. Sebagai intinya adalah memperjuangkan dakwah di a'la dinillah. Hari ini Bapak dan saudara sekalian yang hadir di masjid ini telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jamaah pertama yang melaksanakan sholat Jumat di Masjid Nurul Yakin Al-Hufaz. Kalaupun besok orang sholat Jumat, itu artinya sudah yang kedua, yang ketiga, keempat dan seterusnya. Jadi berabuntonya Bapak dan saudara sekalian, ambo sangat jobana datang tadi dari Painan supaya bisa laksanakan sholat Jumat di tanah Pekau. Ada jadwal tadi Pak, saya minta izin ke pengurus untuk tidak mengisi di tempat itu. Saya ada jadwal tadi di Painan untuk Jumat hari ini. Saya minta izin supaya ikut bagian dalam sejarah orang yang pertama melaksanakan sholat Jumat di Masjid Nurul Yakin Al-Hufaz. Maknanya apa pada saudara sekalian? Maknanya bahwa hari ini kita berniat betul-betul untuk menolong agama Allah, menegakkan agama Allah. Kita tidak merupakan bagian dari orang munafik, orang fasik yang seolah-olah bersama Rasulullah, tapi ternyata di belakang mereka memojokkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak golongan-golongan munafik pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah sendiri ceritakan dalam Al-Quran, bagaimana parangai orang munafik. Kalau kita baca Al-Quran surah Al-Baqarah surat yang kedua ayat ke-10, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, setelah menjelaskan siapa orang-orang yang kafir, ya, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya dengan sifat-sifat orang munafik. Ayat 6, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Itu orang kafir. Adapun orang kafir, kalau dia gi peringatan, dia gi dakwah, inilah jaleh mendak, langsung menggeliangnya Pak.
Ya, ibarat warna la jaleh ko hitam, la jaleh ko putih. Lah tahu awak. Itu pun Allah lanjutkan, katamallahu ala qulubihim. Allah telah cap hati mereka. Ya, tertutup hati itu karena semua dosa yang kita lakukan ternyata berwujud kepada noda. Pada suwak seketik banoda hati itu, banoda hati itu. Akhirnya semakin lama semakin banyak nodanya, akhirnya dia tertutup. Begitu juga pendengaran mereka, penglihatan mereka. Allah jelaskan, lahum adzabun alim, bagi mereka ini adalah azab yang pedih. Dan itu telah dihadapi oleh Rasulullah SAW di Makkah dan Madinah. Orang yang jelas-jelas menyatakan mereka tidak mau masuk Islam, tidak mau ikut bersama Rasulullah. Tetapi ada golongan berikutnya, golongan abu-abu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya surat Al-Baqarah ayat 8. Kata Allah, wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Dan di antara manusia ada orang yang mengatakan kami beriman dengan Allah, kami beriman dengan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Allah mencap mereka sebenarnya tidak beriman. Bentuk-bentuk 10 di tanah Badarain, bentuk-bentuk mendukung perjuangan Rasulullah, ternyata mereka adalah menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring. Lain mungkin pergi dakwah sama Rasulullah, lain nyupai dihalakah Rasulullah. Jadi golongan Abdullah bin Ubay ini pada masa Rasulullah SAW itulah yang terjadi. Allah ceritakan mereka ini, ba'a orang yang model Allah, yukhadi'un Allah walladzina amanu. Rencananya kan tipu Allah, kan ticu Allah dengan berpura-pura mengikut kepada Rasulullah, ya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Padahal sebenarnya yang mereka tipu adalah orang-orang diri mereka sendiri. Wa ma yashurun, dan mereka tidak ingat. Bagaimana cerita mereka ini? Kata Allah, fi qulubihim maradun. Hati mereka ini sakit. Ndak badannya sakit, Pak. Indak mato sakit, indak talingo yang sakit, tapi qulubihim, hati mereka yang sakit. Kenapa mereka sakit? Karena mereka sebenarnya tidak ingin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada nampak ada orang pura-pura tidak mengikui, apa ijolah mengikui kepada Nabi. Kasenggiang saketek cerita Nabi, ada masalah saketek, mereka akan tunggangi segala problem itu untuk bagaimana memojokkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fazadahumullahu marada, Allah tambah hati mereka itu dengan sakit. Walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Wa bima kanu yakzibun, dengan sebab apa yang telah mereka dustakan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kenapa Allah di awal-awal Al-Quran menceritakan ini? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tahu sejarah pasti akan berulang. Siapapun yang akan berjuang menegakkan agama Allah sejak zaman Nabi sampai hari ini, sampai hari kiamat, 3 golongan akan tetap akan ditemui. Pertama al-muttaqin, ya, tadi kita tidak sebut. Kemudian al-kafirun, orang yang kafir, dan yang ketiga adalah golongan orang munafik. Akan ada bersama. Imam Syafi'i menghadapi itu, Imam Abu Hanifah menghadapi itu, ya. Imam Al-Ghazali menghadapi itu. Ulama-ulama kita dulu, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, ya, pendiri Candung. Buya kita Syekh Haji Ali Imran Hasan menghadapi golongan-golongan seperti ini. Dan tentu kita, karena sudah Allah beri peringatan, tidak ada masalah dewa bapak dan saudara sekalian. Karena kita bertanggung jawab tidak kepada orang lain, tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
hari ini ya dakwah itu sudah dimulai. Mudah-mudahan ini ke depan ya bisa jadi masjid yang kita awali berdirinya mungkin ukurannya 12 kali 9 meter ini bisa menjadi nanti lebih besar lagi dan menjadi lambang kemakmuran tegaknya agama Islam terutama di kecamatan kita Bungus Teluk Tabu. Bahwa ternyata bahwa kita perlu perjuangan itulah memang obat. Mungkin kita di lantai yang tak bakarami bakasi apa terus kita pantangkan saja model itu hanya sekedar atap untuk melepas menutup dari cahaya matahari. Tapi biar Bapak dan saudara-saudara sekalian ketahui bahwa Masjid Quba yang didirikan Rasulullah itu dahulunya dipancangkan kayu disudui, diaki kain putih sekalian, babatu bakareke di situ mereka sholat. Dan itu sudah dijadikan masjid oleh Rasulullah waktu itu. Itulah yang terjadi 8 September 622 waktu itu. Jadi karena lo ibu nanti awak, ya nah. Sedangkan kolai batu dulu tidak beratap sama sekali. Jadi alhamdulillah Bapak dan saudara sekalian, mari kita kuatkan iman kita. Apalagi untuk berjauh-jauh datang sempat ini, sudah ada janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa semakin jauh kita pergi melaksanakan sholat tentu akan jauh lebih baik pahalanya dibanding kita dekat. Kenapa? Perjuangannya itu yang dinilai, Pak. Jadi berjuangnya waktu yang dinilai. Benar. Alhamdulillah, walaupun dalam pendakian tampil sederhana, hari ini kita telah sampai di masjid ini. Tentu Bapak dan saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. Allah Subhanahu wa taala yang punya rumah pasti akan mencarikan jalan. May yansurullah yansurkum. Barang siapa yang menolong agama Allah, indahna lain menolong Allah, langsung tung tangan akan menolong. Makanya menurut kita mustahil tampe psikopat sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu. Bisa kita bayangkan, nampak dawak sekolah. Tapi bisa Allah sulap, jangankan apa namanya, jangankan orang di luar, kita saja yang di sini aja tidak yakin ini akan ada. Tak bayang tak Pak? Nah, tak bayang Pak. Tanah merah yang paling tumbuh ilalang itu sebulan 2 bulan yang lalu. Hari ini kita melaksanakan salat Jumat di tempat. Nah, apa yang terjadi mungkin 2 bulan, sebulan yang akan datang? Wallahu a'lam. Kalau dalam pengetahuan Allah sudah ada, di pengetahuan awak yang dulu. Oleh sebab itu, kalau begininya caranya Allah menunjukkan jalannya, berarti insya Allah kita sudah berada di jalan yang benar. Mari istiqomah saja. Yang susah itu kan mastaqamu. Istiqomah kan susah, Pak. Istiqamah untuk berjihad di jalan Allah ini. Sembahyang saja loh contohnya, Pak. Ada enggak naik turun iman awak? Iman kita kan memang yazid wa yanqus. Nah, dulu rajin mana? Enak. Tiap sebentar baik kamu saji berjamaah, itulah mulai hilang cici, sampai tinggal sholat. Aku tak kenal lo karena wali. Wali lo wali. Nah itu memang manusia. Hanya mulai gunung-gunung. Al iman yazid wa yanqus. Imannya siapa itu? Imannya kita. Tapi kalau imannya Rasulullah dan para sahabat Nabi, yazid bertambah kali. Imannya malaikat data bertambah indah, berkurang indah. Iman kita manusia yazid wa yanqus. Kadang bertambah, kurang. Sekarang tinggi semangatnya, Pak. Dah ada jam 4 tu datang. Tiba hilang semangat. Panih rancak pun kadang-kadang tak tiba. Nah, kini aja lah Pak. Kalau dulu di lokal mungkin semangat awak untuk salat berjamaah. Kini tak ada lah. Lah ada tampe. Apalagi alasan kita untuk tidak berjamaah. Jadi habis ini tentu kita akan rutinkan ya. Selama ini sudah rutin juga. Awak berjamaah di tampe.
Kalau sudah dimulai Jumat seperti ini, insya Allah pasti akan kita teruskan. Nah, mari Bapak kita bantu agama Allah dengan ini. Dengan apa kita bisa? Dengan apa kita mampu backing agama Allah itu? Kenapa? Karena nanti dialah yang akan menjadi penolong kita. Payu ke dalam kubu masing-masing karajo gitu reteh dunia kula nangka jadi kawan bersua. Ma dun sana dulu, ma kakak adik dulu, ma suami, ma bini dulu, nggak ada. Yang akan mengiringi adalah amal ibadah. Amal ibadah yang mana? Amal ibadah yang ketika kita di atas dunia ini menolong agama Allah. Nah, mari Bapak dan saudara-saudara sekalian, mari kita istiqamah, ya. Istiqamah ini artinya teguh pendirian, tidak beranjak-ranjak, ya, malah menambah. Hari ini insya Allah, ya Pak, ini kan masih ada peluang sedikit. Kalau lah masuk anak-anak awak berisu 80 orang, sekitar 100 orang berisu, mungkin akan tambah banyak lagi, banyak yang kita pikirkan. Makanya mari kita bantu. Hadir kita di sini adalah bantuan Bapak-bapak sekalian. Ditambah lojo infak awak beko, ditambah lojo sedekah awak, ditambah lojo semangat awak. Insya Allah, ya, Allah akan bantu kita. Kini kalau nampak deh, ma biasa pernah mengarabak buyan ko dari bintang. Tahun kini lah nampak. Baru saja kita memulai agama Allah, Allah tunjukkan. Murah saya tiwa Pak, tidak mau berhenti dunia berubah ada. Bayar Tuhan terus ya, labi jatuh memoro dia. Labi jatuh memoro balik. Padi dijauhkan Allah lah dari yang hendak. Bala jauh nikmat anti hendak. Itu ketika kita membuang maksiat di kampung awak. Dulu bungih kalau tersabui bungih durang Allah putih lampu. Bayangan orang maksiat. Hari ini bungus itu dibayangkan orang, ya, sebagai pancaran agama. Insya Allah kita akan nanti didik jamaah-jamaah kita. Dari nan mulai kamati bisu sampai nan baru lagi kita akan ajar risiko Bapak dan saudara sekalian. Kenapa? Karena memang itulah tekad kita. Anak mengaji, ya enggak, jamaah laki-laki perusi sampai nan kamati bisu, insya Allah kita akan buat momennya di sini. Dan disinilah nanti tempat peradaban itu akan kita laksanakan. Jadi mudah-mudahan Bapak dan saudara sekalian, yang kita mulai hari ini akan dicatat oleh malaikat, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah. Mudah-mudahan nanti inilah yang akan mengawal kita nanti